Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih. Untuk memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini,
Saya ingin mengajak kita berdiri bersama sambil mengangkat pujian ataupun penyembahan melalui Longwe 14 daripada rangkap pertama, kedua, dan ketiga. Pengindazo ko di Tuhan soko biai pemogunan. Haleluya. Bagi pembacaan Zabur, kita mempersilakan Pastor Azman untuk membacakannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini saya akan membacakan kepada kita semua Mazmur 95, lagu pujian. Marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi dengan gembira kepada Allah, pelindung dan penyelamat kita. Marilah kita menghadap Dia dengan kesyukuran dan dengan gembira menyanyikan lagu pujian. Tuhan itu Allah yang berkuasa, Raja perkasa yang menguasai semua dewa. Dia memerintah seluruh bumi, gua yang terdalam dan juga gunung yang tertinggi. Dia menguasai laut yang diciptanya dan juga darat yang dibentuknya. Marilah kita bersujud dan menyembah Dia. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita. Kitalah umat yang dipeliharanya, seperti kawanan domba yang digembalakannya. Pada hari ini dengarlah firman-Nya. Jangan degil seperti nenek moyang kamu di Meriba, ketika mereka berada di gurun di Masa. Di sana mereka menguji dan mencoba aku. Sungguh pun mereka sudah melihat perbuatanku. Selama 40 tahun aku muak terhadap mereka. Aku berfirman, alangkah derhakanya mereka enggan taat kepada perintahku. Aku murka lalu bersumpah bahwa mereka tidak sekali-kali akan masuk ke negeri itu, tempat aku memberi mereka rehat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi meneruskan ibadah kita pada pagi ini, sekali lagi kita datang di hadirat Tuhan dengan menyanyikan Longwe di 57 daripada rangkap pertama, kedua, dan ketiga. I Tuhan Yesus kau menanggung di toko kafir ini bah. Haleluya.
Untuk membawa kita di dalam doa pengampunan, kita mempersilakan Pastor Asman. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Saya membawa semua kita untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami ingin datang di hadapan-Mu dengan membawa segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama ada di dalam perbuatan kami sehari-hari, di dalam percakapan kami yang tidak dapat membangun orang lain, bahkan melemahkan semangat orang lain. Di dalam pikiran kami Tuhan, yang seringkali berpikiran tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami mohon supaya darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni kami. Ya Tuhan, kami juga mau memohon kepada Engkau supaya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, agar di dalam kehidupan kami yang akan datang berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biar kami Tuhan lebih serupa dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pengampunan yang datang daripada Engkau. Biar segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, Engkau ampuni sesuai dengan anugerah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita teruskan ibadah kita ini dengan menyanyikan Longoi di 65 dari rangkap pertama, kedua, dan ketiga, Iki Noringan Banal Manamod. Haleluya. Sosada minangapus no di sadaku momoros okupo ikinoringan manamodohon sampai pendai. Baiklah, untuk pengakuan iman kita mempersilakan Pendeta Jenul. Mari kita teruskan ibadah kita dengan bersama-sama melafazkan pengakuan iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana
Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita teruskan ibadah kita. Mari kita masuk dalam bahagian pembelajaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita serahkan hati dan pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Tuhan saat kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang saat ini mau bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Terlebih dapat mendengar suara Tuhan, dapat belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya ketika kami belajar segala sesuatu yang benar tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, itulah yang dapat kami fahami. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami saat kami belajar firman Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan sendiri. Kami serahkan masa belajar firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini diambil dalam surat Yohanes yang ketiga, 3 Yohanes pasal 1 ayat 3-5. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini diambil dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 3-5. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita ketika beberapa orang saudara Kristen tiba dan memberitahu aku betapa setianya kamu kepada Allah yang benar. Kamu memang sentiasa hidup menurut ajaran Allah. Tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Allah. Sahabat yang aku kasihi, kamu sungguh setia dalam kerja yang kamu lakukan untuk saudara-saudara Kristen, bahkan untuk orang Kristen yang belum kamu kenal. Ayat 6, mereka memberitahu jemaat di sini tentang kasih-Mu. Tolonglah mereka supaya dapat meneruskan perjalanan dengan cara yang menyenangkan hati Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat 3 Yohanes ini ditulis oleh pemimpin jemaat dan ditujukan kepada satu pribadi yang bernama Gaius, anggota jemaat yang terkemuka karena imannya, kasihnya, dan kebaikan terhadap orang lain. Penulis surat ini mengungkapkan perasaan betapa dia sangat bersukacita karena mendengar berita yang menggembirakan daripada satu pribadi, yaitu Gaius. Tema kita minggu ini ialah hidup dalam kebenaran mendatangkan sukacita yang besar. Dalam kehidupan manusia, terlebih umat Kristen, ada dua hal dalam hidup manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu kebenaran dan sukacita. Hidup kita yang benar itu akan memberikan kesan positif kepada diri kita sendiri. Bila kita hidup dalam kebenaran, maka kita dapat menghindari banyak masalah yang merusak hidup kita maupun merusak kebahagiaan kita. Inilah yang menyebabkan kita bahagia dan bersukacita dengan melakukan kebenaran dan kebaikan dalam hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, pertama sekali dalam kesempatan ini ialah kita perlu tahu apakah itu kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan Yesus. Segala tentang Allah,
segala-galanya tentang ajaran Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus, itu adalah satu kebenaran. Dan kedua, kebenaran ialah Allah berkuasa atas hidup manusia. Dia boleh memberikan hidup yang baik kepada kita, dan juga Dia boleh menghukum kita jika kita tidak hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi, kebenaran ialah siapa yang hidup dalam Kristus akan mengalami sukacita, karena Roh Kudus yang akan mengerjakan sukacita dalam hidup kita. Jadi inilah kebenaran-kebenaran yang kita sedang perkatakan pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan teks ini dengan saksama, teks ini berbicara kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama sekali ialah kehidupan yang benar dan kudus. Inilah hal yang pertama yang disingkatkan ataupun diperkatakan dalam teks ini, yaitu kehidupan yang benar dan yang kudus. Pribadi Gaius dalam teks ini dikatakan hidup sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Dia setia kepada Allah, hidup menurut ajaran Allah. Artinya Gaius ini seorang yang beriman. Dia berhati mulia, dia seorang yang beribadah, dan dia juga seorang yang suka menolong orang lain. Hidup benar itu, saudara yang dikasihi, terjadi karena ketaatan kepada Allah atau melakukan perintah Tuhan. Hal yang kedua berhubung dengan kebenaran ialah kebenaran itu adalah memberkati. Jika kita benar ataupun jika kebenaran itu telah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami hidup yang baru, yaitu kita akan menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Gaius dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dipuji karena sifatnya yang suka menolong orang lain, menolong mereka yang susah. Meskipun Gaius tidak mengenal beberapa orang yang datang kepadanya, tetapi dia tetap menolong orang lain. Ini adalah tanda-tanda mereka yang hidup dalam kebenaran. Mereka akan berbuah sesuatu yang baik. Mereka akan berbuah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, terpuji, dan penuh kasih. Ketiga hal tentang kebenaran. Kehidupan yang benar itu akan memberikan kesan kepada orang lain. Penulis surat 3 Yohanes ini mengatakan, tidak ada yang lebih menggembirakan aku selain dari mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran atau ajaran Allah. Penulis surat ini begitu merasa sangat bahagia karena mendengar tentang kehidupan orang-orang percaya yang hidup benar di dalam pengajaran Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata kehidupan kita yang benar ini sangat memberikan kesan kepada orang lain, sehingga orang lain akan merasa bersyukur karena perbuatan kita yang baik. Jadi benarlah kata firman Tuhan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Jika kita berlaku sesuatu yang baik, jika kita melakukan sesuatu yang benar dan yang baik, pasti akan memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ataupun tema kita mendatangkan sukacita yang besar. Sudah tentu saudara yang dikasihi bahwa kita secara pribadi ingin bersukacita. Kita juga mau supaya orang yang kita kasihi, keluarga kita juga mengalami sukacita.
kita juga mau supaya jemaat kita bersukacita. Kita juga mau seluruh masyarakat yang dalam lingkungan kita, siapapun mereka akan mengalami sukacita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sukacita itu akan terjadi jika kita mau memulakan sukacita itu. Sukacita yang kita harapkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, terhadap orang lain, itu akan terjadi jika kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita seperti pokok. Kita akan menghasilkan buah ketika kita melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, kita akan berbuah dengan buah-buah yang menggembirakan, memberkati orang lain. Jadi, marilah kita menjadi berkat kepada orang lain, supaya nama Allah dimuliakan atas hidup kita. Kiranya perkongsian firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini. Pertama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, supaya firman Tuhan itu diperjelaskan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat kita supaya keadaan yang sangat mencabar ini tidak akan melemahkan iman, tetapi jemaat tetap komitmen dengan iman mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk pemimpin dan para pelayan gereja kita, supaya mereka mempunyai komitmen di dalam pelayanan masing-masing. Yang keempat, kita akan berdoa bagi orang yang sakit. Siapapun jemaat kita yang sakit, mari kita doakan supaya mereka mengalami campur tangan di dalam hidup mereka. Yang kelima, kita berdoa bagi mereka yang tertindas dan teraniaya karena Injil ataupun karena Tuhan Yesus. Dan yang keenam, mari kita berdoa untuk negara kita, politik negara kita, keamanan negara kita. Jadi ada 6 bahan doa kita untuk kita doakan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami sudah mendengar tentang firman Tuhan yang mengejar kami supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, bukan mudah untuk hidup dalam kebenaran, namun kami sangat yakin saat Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami, memimpin kami dan menguatkan kami dapat melalui segala cabaran dalam hidup kami dengan tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh itu Bapa, berbicaralah setiap waktu kepada kami, tegur dan berbicaralah setiap waktu kepada kami, supaya kami mendengar suara Tuhan yang memimpin kami kepada kehidupan yang baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami saat ini. Pada masa ini mereka sangat ditentang dengan keadaan yang sukar, tidak dapat bersama-sama beribadah di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Tentu ini hal sangat mencabar, namun kami mohon Roh Kudus Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kami lakukan terhadap jemaat, yaitu meneguhkan dan menguatkan iman jemaat dimanapun mereka. Meski pelayanan ataupun ibadah mereka sangat sederhana, namun Tuhan tetap menguatkan dan memberkati mereka, supaya iman mereka yang sudah terbina sekian lama tidak akan padam, tetapi terus menyala karena berkat daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pelayan gereja Tuhan, para pemimpin gereja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga sangat dicabar dengan situasi
keterbatasan di dalam pergerakan pelayanan. Tuhan, pakai kami, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan jalan bagaimana kami harus menjalankan pelayanan kami terhadap mereka yang mempunyai keperluan. Berikan kami komitmen supaya keadaan sekarang tidak akan melemahkan iman kami, tetapi kami akan dapat bertumbuh secara berterusan melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari yang kami lakukan. Kami sangat yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus memimpin dan memampukan kami mengharungi kesusahan ini. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit saat ini, mereka yang terkena penyakit wabah COVID-19, seperti saudara-saudari kami yang berada di hospital dan sakit karena COVID. Tuhan akan melawat mereka satu persatu, seperti saudara kami Iun Anggis yang sedang kritikal saat ini karena dia menghidap penyakit COVID. Tuhan, Engkau akan melawat dia dan menjamah dia supaya dengan jamahan Tuhan itu dia akan disembuhkan. Begitu juga Tuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit apapun juga penyakit yang mereka derita saat ini, Tuhan juga akan memampukan dan menyembuhkan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka yang tertindas saat ini, khusus mereka yang berada di negara-negara yang tidak mengenal Engkau. Tuhan akan melawat umat Tuhan yang tertindas dan teraniaya. Tuhan akan menghiburkan dan menguatkan mereka. Pengharapan yang mereka sudah bina selama ini, itu tidak akan padam tetapi akan terus menyala karena kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan dan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk negara kami. Tolong Tuhan campur tangan di dalam situasi negara kami. Ketika negara menghadapi pandemi COVID-19, politik juga sedang bergolak. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan ada di tengah-tengah umat Tuhan, supaya Tuhan ada di tengah-tengah negara kami sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus, nyatakanlah dirimu kepada setiap bangsa dalam negara kami. Bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan muncul di antara mereka, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Allah yang kami cari-cari selama ini. Supaya Tuhan, dengan kehadiran-Mu, dengan penyataan diri-Mu dalam hidup kami akan mengalami karunia berkat, mengenal Engkau, dan menerima keselamatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa karena mendengar doa kami. Semua ini kami persembahkan di mezbah sebagai satu korban doa kami kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui doa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepada-Nya dengan memberikan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Sambil kita menyanyikan Longoi 104, Itahaku Sokoviai dari rangkap pertama, kedua, dan ketiga.
titi gatopo moguna tahakuno isoko biai itahaku soko biai si Tuhan Yesus soko biai itahaku om asanganu oku isundu pelodohona sanganu okuda tahakuno isoko biai itahaku soko biai si Tuhan Yesus. Untuk doa persembahan, kita mempersilahkan Gembala Jakri untuk membawa kita di dalam doa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama berdoa untuk uang persembahan ini. Seterusnya kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menyanyikan Longoi di Longoi 71 dari rangkap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Haleluya.
bagi membawa kita di dalam hukum terutama dan seterusnya, membawa kita di dalam doa berkat. Kita mempersilakan Gembala Masibin membawa kita. Sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.